Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar Microsoft Excel dari 0 ya. Ini adalah bagian 2. Nah, silakan kalian masuk ke bagian Microsoft Excel-nya, kemudian kalian perhatikan di bagian recent. Nah, yang kemarin file yang udah kita save itu nanti akan muncul di sini. Tinggal kalian pilih ataupun kalian ingat-ingat ya, kalian mengesave-nya itu namanya apa, dan kalian juga bisa lihat waktunya. Nah, untuk file yang kemarin saya kasih nama belajar Excel MO ini guys. Tuh, tadi saya udah membukanya 2 menit yang lalu. Atau kalian bisa buka di bagian open, kemudian pilih browser, dan kalian cari di mana kalian menyimpan file Microsoft Excel kalian. Nah, kalau saya kemarin ada di D, kemudian ada di mana ya? Di bagian YouTube, kemudian di bagian bahan. Nah, ini. Kalian cari, kemudian klik, tinggal pilih open aja. Oke, di sini saya langsung membuka yang barusan ataupun yang kemarin ya, kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh, ini kita perlengkap aja datanya biar lebih jelas. Untuk nomor, pembuatan nomor otomatis, kalian bisa klik angka 1 di sini, kemudian angka 2 di bawahnya. Kemudian, untuk bagian sel 1 dan sel 2 bisa kalian blok. Kemudian kalian perhatikan di bagian pojok kiri kanan bawah, itu kan ada kayak kotak kecil ya, kalian arahkan kursornya ke situ, nanti akan berubah jadi plus, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Tuh, itu adalah cara membuat penomoran otomatis di aplikasi Microsoft Excel ini. Kemudian kalau kalian lihat untuk daftar belanja itu sama nomor masih satu kolom ya, yaitu di kolom A. Nah, agar nomornya bisa kita perkecil seperti ini tanpa mengganggu yang daftar belanja, nah, kita harus menggabungkan beberapa sel menjadi satu terlebih dahulu. Di sini kita coba sel A, sel B, sel C, sama sel D di baris pertama kita gabung menjadi satu. Caranya kalian bisa blok, tahan seperti ini, kemudian pilih yang namanya Merge and Center. Nah, maka antara sel A, B, C, D itu udah gabung menjadi satu. Nah, untuk kalian yang belum tahu fungsi dari Merge and Center, itu untuk menggabungkan dua sel menjadi satu. Contoh nih, E sama F, ini kita blok, kemudian kita klik Merge and Center, maka akan jadi satu. Dan ketika kita nonaktifkan Merge and Center-nya, akan menjadi dua kembali. Nah, setelah itu, setelah kita tadi gabungkan ya, jadi ketika kita menggeser yang nomor ini, nanti yang daftar belanjanya tidak akan berpengaruh. Agar lebih jelas lagi, kita tambahkan datanya ya di sini untuk nama daftar belanjanya. Mungkin kita gunakan buah-buahan aja. Contohnya ada semangka, kemudian ada melon, ada jeruk, kemudian ada mangga, dan yang terakhir kita taruh pisang aja. Nah, di sini kita akan coba jelaskan ataupun belajar mulai dari keyboard, font, sama alignment. Kita mulai dari font terlebih dahulu. Nah, di bagian grup font di atas sendiri ini ada tulisan Times New Roman ya. Ini adalah font yang kita gunakan untuk mengetik di aplikasi Microsoft Excel. Pada umumnya, pengetikan entah itu di Excel, di Word, ataupun di lainnya yang resmi ataupun tidak resmi kebanyakan menggunakan Times New Roman. Oke, jadi kalau kalian cari font-font yang umum gitu, yang kalian takut salah jenis fontnya apa, bingung, gunakan Times New Roman. Ini adalah font nasional ya, bahkan internasional ketika kita menggunakan ataupun membuat penulisan ataupun laporan. Nah, ketika kalian ingin mengubah font, klik terlebih dahulu di bagian sel yang ingin kalian ubah fontnya, kemudian kalian ke bagian font. Tuh, kalian perhatikan nih di bagian sel B2. Tuh akan berubah ya ketika kita arahkan ke sini. Nah, ini untuk merubah font di Microsoft Excel. Kalau kalian ingin banyak, maka blok aja beberapa. Nah, tinggal kalian ke Times New Roman, maka semuanya juga akan berubah. Kemudian di sampingnya adalah ukuran font. Nah, umumnya itu 12 ya. Tuh, kalian bisa perbesar ataupun perkecil. Kalau ingin satu sel aja, tinggal diklik satu sel. Ingin banyak sel, tinggal diblok aja semua selnya. Pada umumnya menggunakan 12. 12 itu udah ukuran standar. Lalu di sampingnya ada yang namanya Increase Font Size. Ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil. Semudah itu, guys. Oke, kita lanjut yang ada di bawahnya. Ini adalah bold ataupun untuk menebalkan. Nah, biasanya di bagian header ataupun di bagian kepala itu kan tulisannya lebih tebal daripada yang isinya ya. Nah, maka kalian bisa klik bold tuh untuk mempertebal. Nah, tulisan no, nama, jumlah, sama harga itu udah jadi lebih tebal kembali. Nah, ketika ingin menonaktifkan maka tinggal klik kembali.
Dan kalian juga bisa menggunakan shortcut. Shortcut itu kombinasi keyboard ya. Jadi kalian tinggal arahkan aja ke toolsnya. Nah, nanti akan ada tulisan bold dalam kurung CTRL plus B. Nah, maka ketika kalian ingin menggunakan fitur bold ini ataupun tool bold ini, kalian bisa mengklik ini atau kalian bisa gunakan CTRL sama B. Jadi CTRL-nya tahan, kemudian klik huruf B. Nah, tanpa mengklik kita bisa menggunakan bold. Lanjut, di bawahnya ada yang namanya italics ya. Nah, ini untuk shortcutnya yaitu CTRL-I. Italics adalah miring guys. Jadi ketika kita tekan italicsnya, nah maka ini akan menjadi miring secara penulisan. Ini juga cukup bermanfaat kalau kalian udah kuliah, mungkin nanti ada revisi dari dosen kalian. Dosen kalian bilang harus italics ya. Nah, itu artinya harus miring secara penulisannya. Oke, kalian bisa klik bagian ini, huruf I ini, atau kalian bisa menggunakan kombinasi CTRL-I. Jadi sambil belajar guys, belajar shortcut-shortcutnya. Nanti kalau udah lama-lama udah terbiasa, udah nggak perlu dihafal ya. Lanjut, di sampingnya ada underline. Underline ini adalah garis bawah. Coba kita klik, tuh. Nanti tulisannya akan ada garis bawahnya, entah itu di bagian nomor, nama, jumlah, sampai ke harganya. Dan ketika kalian klik tanda yang ke bawah sini, ada juga double underline ataupun double garis bawah. Untuk shortcutnya kita bisa menggunakan, ada nggak di sini? Wah, nggak ada petunjuknya ya ternyata. Kalau nggak ada petunjuknya, ya mau nggak mau kita harus mencari sendiri guys. Lanjut, di sampingnya, nah ini adalah border. Border itu tabel ya ataupun garis. Contoh nih, kita blok segini. Nah, kita klik baja di bagian yang ke bawah sini. Kita mulai dari button border. Kalau kita pilih button border berarti garis bawah saja. Nah, dari yang kita blok nanti yang akan ada garisnya itu di bagian bawahnya saja tuh. Di nomor 10 ya. Nah, ketika kita klik lagi, nah di top, maka ini nggak kelihatan garisnya. Coba kita blok lagi. Tuh nggak kelihatan ya guys. Apa karena nyambung ke atas? Coba kita blok dari nama aja. Kita klik, kemudian kita pilih top. Nah, ada garisnya ya. Kalau di atas tadi nggak terlalu kelihatan guys. Oke, jadi untuk membuat garis, kalian bisa blok kemudian ke arah border. Kalau semuanya ingin ada garisnya ataupun dibikin tabel, maka bisa pilih all border. Nah, sebenarnya untuk pembuatan tabel ini nanti saya buatkan video terpisah aja ya, karena pembahasannya cukup panjang dan cukup ya banyak juga yang perlu kita bahas ya, seperti memberi warna dan yang lainnya. Kemudian di sampingnya ada yang namanya fill color. Nah, fill color fungsinya untuk memberikan warna pada sel yang ada di Microsoft Excel ini guys. Contoh nih, daftar belanja, nomor sama nama ini kan header ya. Oh, daftar belanja judul ya, jadi nggak termasuk. Ini coba kita hilangkan bordernya guys. Nah, kita pilih no border. Tuh, tadi kan di sini ada garisnya. Oh, ini garis atasnya hilang. Kita pilih all border. Nah, kita memberikan garis, memberikan warna pada header ataupun pada yang bagian atas nih, judul-judul. Maka kita bisa klik di bagian warna, kalian bisa pilih ataupun cari warna sesuai dengan keinginan kalian. Pada umumnya warnanya biasa jadi kuning, hijau, biru, ataupun merah ya. Kita contohkan warna kuning aja. Nah, itu adalah fungsi dari fill color ya, untuk mewarnai sel yang ada di Microsoft Excel ini. Dan nggak perlu ada garisnya seperti ini ya guys. Jadi yang kosongan seperti ini juga bisa kita kasih warna. Jadi nggak perlu dikasih kotak dulu baru dikasih warna. Kalau menghilangkannya kita bisa pilih yang novel. Oke, untuk menghilangkan warnanya. Lanjut, di sampingnya ada yang namanya font color. Kalau tadi yang kita ubah ataupun yang kita beli warna itu adalah kotaknya ataupun selnya. Nah, sekarang kita coba ubah warna dari tulisannya. Caranya sama, kita blok terlebih dahulu, kemudian ke bagian font color. Kita coba ubah menjadi merah. Tuh, tulisannya menjadi merah ya. Atau menjadi putih, tentu aja nggak kelihatan ya. Kita ubah menjadi warna black aja ataupun warna hitam seperti umumnya. Lanjut, di sampingnya ada yang namanya alignment. Alignment itu biasa ataupun bisa disebut dengan paragraf ya ataupun spasi. Nah, contoh nih, di sini kan huruf nomor angka 1, 2, 3-nya berada di sebelah kanan. Nah, kalau kita ingin menengahkan ataupun menggesernya ke tengah, maka kita bisa blok aja.
Nah, ini untuk blok semua kolom, klik di bagian atas ini, tinggal kita ubah ke bagian center ataupun tengah. Namakan nomornya ke bagian tengah. Atau ketika punya kalian begini nih. Nah, ini udah di tengah, tapi nggak kiri kanannya udah di tengah, tapi atas bawahnya belum ada di tengah. Nah, maka kita bisa naikkan dengan mengklik mid alignment yang ada di atas ini. Oke, kita blok terlebih dahulu. Jangan lupa kemudian geser. Tuh, jadi ada di tengah. Oke, jadi itu adalah fungsi dari alignment ataupun ya paragraf, spasi, dan ya intinya posisi dari teks yang kita edit, guys. Oke, itu sedikit mengenai font sama alignment ya. Kalau yang Made in Center tadi ya udah menjadikan dua kolom menjadi satu. Nih contoh yang ada garisnya nih biar lebih jelas. Tuh, ini jadi satu kan. Ketika kita nonaktifkan akan menjadi dua kembali. Oke, kalau bordernya hilang, tinggal kita klik saja di bagian border, maka akan kembali. Lanjut, kita coba belajar yang namanya cut, copy, sama paste. Untuk kalian, oke, kita tulis di sini dulu aja. Cut, di bawahnya ada copy, kemudian di bawahnya lagi ada paste. Oh, ini warnanya warna ini ya. Kita hilangkan dengan format pointer. Hilang nggak? Oh, nggak. Nah, kita klik, kemudian kita pilih warna, kita pilih novel. Ini ada garisnya juga, kita pilih no border. Ini ke copy tadi ya, guys. Nah, yang pertama ada yang namanya cut. Cut bahasa Indonesianya adalah memotong. Contoh nih, semangka kita klik di sini, kemudian kita pilih cut. Ataupun biasanya klik kanan ya, kemudian pilih cut, dan kita klik di sini, kemudian tekan paste. Tuh, maka tulisan semangkanya akan hilang. Cut itu berfungsi untuk memindahkan satu objek ke objek yang lainnya ataupun ke tempat lainnya. Nah, cut itu artinya memotong. Kita tekan Ctrl Z untuk mengembalikan. Nah, semisal kalian ada perintah yang salah, kalian bisa tekan Ctrl Z ataupun undo. Nih yang ada di atas ini tuh. Undo border Ctrl plus Z. Semisal nih tabel ini kita akan pindahkan, kalian bisa blok semua. Kemudian klik kanan, pilih cut. Pilih kalian tempat di mana ingin menempelkan ataupun menaruhnya, kemudian kalian pilih paste. Tuh, jadi cut itu untuk memotong, kalau paste itu untuk menempelkan. Tuh, intinya memindah ya. Nah, sementara kalau copy itu untuk menggandakan. Cut motong, copy menggandakan, paste itu menempel. Jadi yang pertama perintah yang kita berikan adalah memotong ataupun memindahkan. Nah, setelah itu kita tempel. Contoh nih, kita blok kembali. Kemudian klik kanan, kita pilih copy. Nah, kemudian kita pilih tempat di mana ingin menaruh tabel tersebut. Tekan aja Ctrl plus V. Nah, di sini paste ya. Klik kanan paste bisa, kemudian atau Ctrl plus V juga bisa. Tuh, di sini nggak akan hilang karena apa? Karena kita perintahnya itu menggandakan. Kalau yang pertama hilang karena apa? Memotong ataupun memindahkan ya. Memotong ataupun dipindahkan. Kalau ini menggandakan. Nah, itu pengenalan awal ya dari aplikasi Microsoft Excel ini yang kemarin kita udah bahas fitur-fitur dasarnya. Kemudian kita coba praktekkan ya untuk menulisnya di bagian keyboard, font, dan yang lainnya. Mungkin selanjutnya kita akan coba menghitung di aplikasi Microsoft Excel ini menggunakan rumus dan yang lainnya, guys. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat membantu kalian ya. Kita coba lanjutkan besok ke pertemuan ketiganya. Like, comment, subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ataupun membantu kalian. Jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Ada masukan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.